What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Breu, tetap di channel kebanggaan kalian. Video kali ini akan menceritakan film berjudul Housemaid dari Filipina. Film ini menceritakan tentang baby sister cantik yang belam-belam dengan majikannya karena istrinya sedang tekdung gede. Semua itu terjadi berkali-kali. Seperti apa prosesnya? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan like karena itu semua gratis. Yuk kita lanjut ke alur ceritanya, cekidot. Film diawali wanita cantik bernama Daisy. Dia bekerja di restoran untuk memenuhi biaya kuliah dan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Daisy tinggal di pinggiran kota bersama dengan sahabatnya yang bernama Ina. Suatu hari Daisy melamar pekerjaan untuk menjadi pembantu rumah tangga sekaligus baby sister. Karena Daisy memiliki dasar ilmu perawatan, jadi cocok untuk posisi itu. Kemudian wanita bernama Martha tertarik dengan si Daisy. Lalu mereka pun interview. Martha sendiri adalah senior asisten rumah tangga yang bekerja dengan sebuah keluarga konglomerat. Singkat cerita, Daisy pun diterima bekerja di rumah konglomerat. Kemudian Daisy diperkenalkan dengan majikan barunya yang bernama Roxanne, di mana Roxanne itu sedang hamil tua dan yang dikandungnya itu adalah anak kembar. Roxanne juga memiliki seorang putri bernama Nami. Kemudian Martha menunjukkan kamar Daisy yang bersebelahan dengan putri Roxanne, yaitu Nami, karena tugas pokoknya adalah mengurus Nami. Di malam harinya Daisy melakukan tugas pertamanya, yaitu membuat makan malam. Ketika di meja makan, Nami mengatakan sangat senang dengan Daisy karena sangat baik dan ramah kepadanya. Roxanne pun sangat senang mendengar itu. Setelah makan malam selesai, suami Roxanne pun pulang. Kemudian Roxanne mengenalkan Daisy pada sang suami yang bernama William. William pun hanya mengatakan dia berharap Daisy bisa mengurus rumah ini dan juga putrinya. Setelah itu Daisy pun bekerja seperti ART pada umumnya. Lalu dia pun membersihkan kamar mandi. Tapi dengan gaya si Daisy, gelo. Kemudian William pun masuk ke kamar yang membuat dia melihat Daisy yang sedang bersih-bersih di kamar mandi. William pun mulai curi-curi pandang dengan pembantu barunya itu. Singkat cerita, di hari weekend William mengajak keluarganya jalan-jalan ke Pangandaran dan menginap di villa pribadi milik mereka. Daisy juga diajak untuk menemani Nami, dan karena bisa mengemudi, Daisy juga diminta menyetir mobil. Mereka berlibur di villa mewah di bibir pantai dan menghabiskan waktu di sana. Di malam harinya, Nami pun berenang yang terus diawasi oleh Daisy. Di sini bos William kembali curi-curi pandang pada Daisy, apalagi pakaian Daisy yang gurih-gurih nyoy. Karena terpancing, William pun ikut berenang dan mengajak istrinya untuk nyemplung ke kolam. Namun istrinya tidak kuat berlama-lama di air. Setelah semuanya masuk, Daisy mengambil kesempatan untuk berenang dan bersenang-senang sendirian. Daisy sangat senang bisa bekerja dengan orang kaya dan bisa ikut merasakan fasilitas mewah. Karena dulu dia hanya bekerja di restoran yang penuh dengan tekanan. Karena suasana sangat cakung, William pun belam-belam dengan istrinya. Tapi karena lagi tekdung gede, William pun tidak begitu ajib. Tepat di tengah malam, William pun keluar dan pergi ke kamar Daisy. Dengan pura-pura mabok, William memberikan anggur pada Daisy. Karena tadi pas sama istrinya kurang pangseng, akhirnya William pun ngegas Daisy tanpa perlawanan dan ikut menghayati belam-belam itu. Keesokan paginya mereka pun pulang. Daisy pun memilih diam dan merahasiakan kejadian tadi malam. Begitu sampai di rumahnya, Daisy pun langsung dandan untuk menarik hati William agar belam-belam lagi dengannya. Karena dalam hati Daisy sangat ingin dijadikan istri oleh William, si pria kaya raya. Gak apa-apa kan walaupun dicandung. Setelah itu Daisy bekerja seperti biasanya, tapi sambil curi-curi pandang saat William lewat di depannya. Singkat cerita, saat tengah malam William terbangun. Dia pun mengecek putrinya, ternyata sudah tidur pulas, yang artinya dia punya kesempatan lagi untuk belam-belam lagi dengan si Daisy. Begitu sampai di kamarnya, terlihat Daisy sedang dalam posisi PW dan sudah siap menerima serangan dari bosnya itu. Akan tetapi ternyata Martha melewati kamar Daisy dan melihat dengan jelas kelakuan mereka berdua. Tapi Martha memilih diam dan pura-pura tidak tahu. Keesokan paginya Daisy kembali bekerja. Di sini Daisy sangat terkejut
karena dia diberi selembar cek dengan nominal yang sangat besar oleh William. Cek itu diberikan untuk Daisy agar tetap tutup mulut tentang apa yang telah mereka lakukan. Kemudian Daisy menyendiri dan menangisi semua hal itu. Tak lama kemudian Martha datang dan tanpa basa-basi dia langsung menceritakan pada Daisy tentang rumah tangga William dan Roxanne. Jadi sebenarnya Martha dan ibunya Roxanne itu adalah pembantu rumah tangga di rumah ibunya William. Tapi ibunya William memperlakukan Roxanne seperti anaknya sendiri. Hingga akhirnya William pun tertarik pada Roxanne dan menikahinya. Jadi Roxanne modal Meki doang bisa dapetin suami kaya raya seperti si William sekarang. Keesokan harinya Martha menemui Esther, yaitu ibunya Roxanne. Martha di sini menceritakan bahwa menantunya William telah berselingkuh dengan pembantu barunya. Karena hal itu, Esther pun harus segera mengambil tindakan sebelum putrinya Roxanne kehilangan William. Kemudian Esther datang ke rumah anaknya dan dengan sengaja dia menyenggol tangga yang Daisy ada di atasnya yang sedang bersih-bersih, sehingga Daisy pun harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah melewati beberapa pemeriksaan, akhirnya dokter mengatakan kalau Daisy mengalami gagal otak ringan, dan juga dari hasil informasi dokter ketahuanlah bahwa si Daisy hamil usia 3 mingguan. Martha kemudian menghubungi Esther untuk menyampaikan info itu. Roxanne juga akhirnya tahu bahwa suaminya telah menghamili pembantunya, dan akhirnya Esther pun bertekad untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini karena dia tidak mau kebahagiaan anak kesayangannya itu rusak hanya karena kandungannya si Daisy. Keesokan harinya Martha mendatangi Daisy di rumah sakit. Lalu dia memberikan sebuah cek sebagai permintaan maaf atas kecelakaan dan kerugian yang sudah terjadi. Kemudian Martha pun kembali ke rumah. Di sini Roxanne sangat marah pada Martha karena telah menceritakan kejadian itu pada ibunya duluan. Karena perlakuan itu, Martha marah-marah sendiri di kamarnya, seolah-olah jasanya selama ini tidak dihargai. Padahal dia sudah bekerja sangat lama dan selalu menyelamatkan Roxanne serta ibunya. Keesokan harinya Daisy diberitahu oleh dokter yang memeriksanya bahwa Daisy tengah hamil. Mendengar itu Daisy sangat galau dan bercerita pada teman lamanya yaitu Ina. Daisy menceritakan rencananya bahwa dia akan menggugurkan kandungannya agar tidak ada bukti hubungan dia dengan bos William. Ina mencegahnya karena Daisy sekarang telah memiliki banyak tabungan sehingga bisa membesarkan anaknya itu tanpa pusing harus mencari tambahan biaya. Singkat cerita, keadaan Daisy semakin membaik. Dia pun diantarkan kembali ke rumah majikannya. Daisy pun disuruh minum susu setiap hari agar pemulihannya lebih cepat. Esokan harinya Daisy mulai tidak nyaman di rumah ini dan dia berencana untuk mengundurkan diri di pekerjaannya. Tapi ketika dia mengungkapkan keinginannya untuk mengundurkan diri, dia malah mendapatkan pukulan dari Roxanne dan keluarlah kata-kata mutiara dari mulut Roxanne. Daisy pun diminta untuk segera menggugurkan kandungannya secepat mungkin dan mereka akan memberikan uang berapapun yang diminta oleh Daisy. Lalu scene berpindah ke pasar yang memperlihatkan Roxanne yang sedang mencari obat pelancar datang bulan. Ketika tiba di rumah, Roxanne memasukkan obat itu ke dalam susu milik Daisy. Tak lama kemudian Daisy meminumnya namun tidak ada reaksi apapun. Hingga keesokan harinya Roxanne pun pergi ke rumah sakit untuk melakukan persalinan ditemani Esther dan juga Martha. Lalu dalam hitungan jam persalinan pun berjalan dengan lancar. William sangat senang karena kini mereka memiliki anak laki-laki kembar. Kemudian William mengucapkan terima kasih pada Roxanne dan merasa sangat bersyukur. Tak lama kemudian William pun pulang ke rumah sendirian. Sesampainya di sana, William dikagetkan oleh Daisy yang sedang mandi di kamar pribadinya. Daisy dengan sengaja melakukan hal itu dan memberitahu William bahwa dirinya tengah mengandung anaknya. William pun sangat shock mendengar itu. Lalu dia keluar untuk menjernihkan pikirannya. Tak lama kemudian air dalam bathtub itu berubah seketika menjadi merah, yang membuktikan obat dari Roxanne telah bereaksi. William pun merasa penasaran siapa yang telah memberikan obat itu. Padahal jika saja William tahu si Daisy mengandung anaknya, dia pun akan menerima anak itu dan juga Daisy. Singkat cerita, Martha pun menemui Daisy untuk memberikan uang titipan Esther.
agar Desi segera pergi dan jangan pernah kembali lagi. Martha juga akhirnya mengakui bahwa dialah yang memberitahu Esther hubungan gelap Desi dan William. Desi merasa benar-benar telah dipermainkan oleh Martha, padahal Martha lah orang satu-satunya yang Desi percaya. Di malam itu juga Desi kembali ke kontrakan lamanya. Desi pun merasa sangat sakit hati dan tidak terima dengan segala perlakuan mereka padanya. Dan mulai saat itu Desi pun bertekad akan membalas semuanya. Lalu beberapa hari kemudian, ketika Roxanne dan bayinya tiba di rumah, di malam itu juga Desi menyelinap masuk ke rumah William untuk menculik satu anak Roxanne. Untungnya William datang mengagalkan niat Desi. William pun meminta maaf. Dia meminta Desi untuk berbaik hati pada anaknya. Lalu Desi pun mengembalikan anak William, kemudian kabur dari rumah itu. Mereka semua pun berkumpul untuk membahas semua ini, karena Roxanne merasa tidak aman lagi setelah aksi dari Desi itu. Roxanne pun menyuruh Martha untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk pertama kalinya, Martha menolak permintaan dari bosnya itu dan mengatakan dia sudah muak dengan keluarga ini. Tak lama kemudian Desi muncul dari atas. Lalu dia mengatakan dia merasa sangat frustasi atas kejadian ini. William pun segera meminta maaf atas segala perbuatannya. Begitu juga dengan Roxanne yang memohon agar Desi menghentikan niat buruknya kepada keluarganya. Pada akhirnya Desi mengakhiri semua ini dengan mengakhiri hidupnya dengan kabel yang terikat pada lampu dan membakar dirinya sendiri. Film pun tamat.